Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Mubarak dengan NIM 315023000036. Mahasiswa program studi tarbiyah Fakultas Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester berupa modul ajar mata pelajaran akidah akhlak dengan materi adab belajar dan bermain yang diperuntukkan bagi peserta didik fase A kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah semester genap. Modul ajar ini saya susun mengacu pada format kurikulum merdeka berbasis deep learning atau biasa disingkat dengan KBC yang menekankan pada pendekatan mindful, meaningful, dan joyful learning. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan modul ajar tersebut secara menyeluruh, mulai dari identitas modul, karakteristik peserta didik, desain pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, hingga asesmen yang digunakan. Selanjutnya, modul ini disusun untuk MI Ashadiqiyah Semarang pada mata pelajaran akidah akhlak dengan materi pokok adab bermain dan belajar. Modul ini diperuntukkan bagi peserta didik kelas 1 fase A semester genap dengan alokasi waktu total 4 jam mata pelajaran, 4 jam pelajaran yang terbagi menjadi 2 kali pertemuan, di mana setiap pertemuan terdiri dari 2 jam pelajaran atau sekitar 60 menit. Saya memilih materi adab belajar dan bermain karena materi ini sangat dekat dengan keseharian anak usia kelas awal, yang sebagian besar waktunya di madrasah memang diisi dengan kegiatan belajar di kelas dan bermain bersama teman saat istirahat. Lanjut, identifikasi kesiapan peserta didik. Sebelum menyusun langkah pembelajaran, saya terlebih dahulu mengidentifikasi kesiapan belajar peserta didik dari sisi pengetahuan awal. Peserta didik kelas 1 pada umumnya sudah mengenal kegiatan belajar dan bermain sehari-hari, serta sudah terbiasa mengucapkan salam dan berdoa. Namun, pemahaman mereka tentang adab secara konseptual masih perlu dibimbing lebih mendalam. Dari sisi minat, anak-anak usia ini sangat menyukai cerita, lagu, dan permainan, sehingga pembelajaran perlu dikemas dengan cara yang menyenangkan dan konkret, bukan dengan ceramah panjang yang abstrak. Saya juga mempertimbangkan perbedaan gaya belajar peserta didik, yaitu gaya visual melalui gambar dan video, gaya auditori melalui cerita dan lagu, serta gaya kinestetik melalui permainan peran dan praktik langsung di kelas. Tema kurikulum berbasis cinta dan karakteristik materi. Modul ini saya kaitkan dengan tema panca cinta, khususnya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Rasul-Nya, serta cinta diri dan sesama manusia, serta cinta ilmu. Insersi nilainya adalah bahwa adab yang baik dalam belajar dan bermain merupakan wujud kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menuntut ilmu dengan sopan adalah bagian dari ajaran agama. Sedangkan bermain dengan jujur dan rukun adalah wujud kecintaan kepada sesama manusia. Secara karakteristik, materi ini tergolong mudah dan konkret, bukan berkaitan langsung dengan pengalaman sehari-hari anak, baik pengetahuan konseptual tentang pengertian adab maupun pengetahuan prosedural tentang tata cara mempraktikkan adab belajar dan adab bermain dalam kehidupan nyata. Modul ini juga saya rancang agar mendukung pencapaian beberapa dimensi profil lulusan, diantaranya dimensi keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia. Dimensi kewargaan melalui sikap menghargai teman, dimensi penalaran kritis melalui kemampuan membedakan sikap adab yang baik dan kurang baik,
serta dimensi kolaborasi dan kemandirian yang terlihat dari kemampuan peserta didik bekerja sama saat bermain kelompok dan bersikap disiplin secara mandiri. Capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran yang menjadi acuan modul ini adalah bahwa pada akhir fase A, peserta didik mampu mengenal dan membiasakan adab yang baik dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kegiatan belajar dan bermain, sehingga tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia sejak usia dini. Dari capaian pembelajaran tersebut, saya merumuskan 2 tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan 2 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian adab secara sederhana dan mempraktikkan adab belajar yang baik, seperti duduk rapi, memperhatikan guru, dan mengangkat tangan sebelum berbicara. Pada pertemuan kedua, tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu menjelaskan dan mempraktikkan adab bermain yang baik, seperti bergiliran jujur, bergiliran, terus jujur, tidak merebut, dan menjaga kerukunan dengan teman. Untuk mengukur ketercapaian tujuan tersebut, saya menyusun 5 indikator, yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian adab, yang kedua menyebutkan contoh adab belajar, yang ketiga mempraktikkan adab belajar, yang keempat menyebutkan contoh adab bermain, serta yang kelima mempraktikkan adab bermain bersama teman. Kerangka dan model pembelajaran. Dari sisi kerangka pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran berbasis cerita atau storytelling, dipadukan dengan permainan atau game-based learning. Karena model ini paling sesuai dengan karakteristik anak usia kelas 1 yang menyukai cerita dan aktivitas bermain. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deep learning yang terdiri dari 3 unsur. Pertama, mindful learning, di mana peserta didik diajak menyadari pentingnya adab melalui pengamatan gambar dan video kebiasaan sehari-hari. Kedua, meaningful learning, dengan menghubungkan materi adab dengan pengalaman nyata peserta didik di kelas saat bermain. Lalu yang ketiga, joyful learning, melalui lagu, cerita, dan permainan peran yang menyenangkan. Metode pembelajaran yang saya pilih meliputi bercerita, tanya jawab, permainan peran, dan demonstrasi langsung. Saya juga menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, baik dari sisi konten, proses, maupun produk, sehingga peserta didik dengan gaya belajar berbeda tetap dapat mengikuti pembelajaran dengan nyaman. Selain itu, modul ini juga melibatkan kemitraan pembelajaran, misalnya kerjasama dengan wali kelas dan orang tua melalui lembar pantauan sederhana di rumah, serta pemanfaatan media digital seperti video animasi dan lagu anak Islami sebagai penguat pembelajaran. Lalu langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran pada modul ini yang terdiri menjadi 2 pertemuan. Pada pertemuan pertama dengan topik adab belajar, kegiatan pendahuluan diawali dengan salam dan doa, persepsi tentang kebiasaan sehari-hari peserta didik, lalu motivasi, serta penyampaian tujuan pembelajaran. Nah, pada kegiatan inti, peserta didik mengamati gambar atau video tentang 2 contoh sikap saat belajar, kemudian melakukan tanya jawab, mendengarkan penjelasan guru disertai cerita teladan tentang adab belajar, lanjut menyanyikan lagu sederhana tentang adab, lalu mempraktikkan langsung sikap duduk rapi dan mengangkat tangan sebelum berbicara.
Pada kegiatan penutup dilakukan refleksi, rangkuman materi, penugasan tindak lanjut untuk membiasakan adab tersebut di kelas dan diakhiri dengan doa. Pada pertemuan kedua, yaitu dengan topik adab bermain, kegiatan pendahuluan mengaitkan materi sebelumnya dengan pengalaman bermain peserta didik. Pada kegiatan inti, peserta didik mengamati gambar tentang dua kelompok anak bermain melakukan tanya jawab tentang akibat berebut dan tidak jujur saat bermain, mendengarkan cerita teladan tentang adab bermain, kemudian dibagi ke dalam kelompok kecil untuk mempraktikkan permainan sederhana yang melatih sikap bergiliran dan jujur. Nah, pada kegiatan penutup, peserta didik melakukan refleksi, terus menyimpulkan materi bersama guru, serta diberi tindak lanjut untuk menerapkan adab bermain di rumah dan di sekolah dengan bantuan lembar pemantauan orang tua. Dari sisi asesmen, modul ini menggunakan 3 jenis asesmen. Pertama, asesmen diagnostik, yaitu berupa tanya jawab lisan di awal pertemuan untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik. Yang kedua, dengan asesmen formatif berupa observasi sikap selama proses pembelajaran, penilaian unjuk kerja saat memperagakan adab, serta checklist sederhana penerapan adab. Lalu yang ketiga, asesmen sumatif berupa penilaian sikap melalui lembar pengamatan guru dan lembar pantauan orang tua, serta penilaian produk atau unjuk kerja peserta didik menggunakan rubrik yang sesuai dengan karakteristik anak kelas awal. Nah, demikianlah penjelasan modul ajar akidah akhlak dengan materi adab belajar dan bermain untuk fase A kelas 1 semester genap yang telah saya susun dan presentasikan sebagai ujian akhir semester ini. Modul ini saya rancang agar dapat diterapkan dalam aplikatif di kelas dengan pendekatan yang menyenangkan namun tetap syarat nilai-nilai keislaman. Besar harapan saya, modul ini dapat menjadi satu upaya kecil dalam menanamkan akhlak mulia sejak dini kepada peserta didik, sesuai dengan tujuan pendidikan Islam yang tidak hanya mencerdaskan pikiran, tetapi juga membentuk kepribadian yang berakhlak baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan maupun penyampaian modul ini. Kritik dan saran dari Bapak dosen sangat saya harapkan untuk perbaikan ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.